sahabat Vanessa, gimana nih melihat sekarang banyak permasalahan dalam keluarga Pak Haji Faisal, satu seperti pemindahan makam yang akan segera terlaksana oleh Pak Dodi Sudrajat. Kak Fitri sebagai seorang sahabat, gimana sih menanggapi itu? Kalau saya sebagai seorang sahabat, mungkin kalau dipindahkan makamnya ini ya sangat sedih ya, karena almarhum kan memang meninggal bersamaan dengan almarhum Bibi ya kan. Jadi kalau misalnya mereka memang sepasang suami istri, jangan sampai dipindahkan sih menurut saya ya, sangat-sangat sedih sekali kalau untuk dipindahkan, apalagi nantinya Gala kalau misalnya mau melihat makam kedua orang tuanya berbeda tempatnya gitu, sayang sekali gitu kalau harus dipindahkan. Gimana sih kalau misalnya Bu saat ini akan terrealisasi pemindahan makam itu, terus Pak Haji sedikit sudah merasakan kelelahan sih di dalam itu. Saya sih sudah lelah selama ini menanggapi, karena apapun kita sudah kerahkan segala, semua kita ikhtiar aja sama Allah. Kata Pak Haji seperti itu, tanggapan Kak Fitri gimana? Sebenarnya namanya sudah meninggal ya, jangan sampai diganggu-ganggu lagi ya kan. Walaupun dalam keadaan seperti itu kan mungkin ada rohnya yang merasa terganggu juga gitu, jangan dibongkar, dipindahkan gitu. Sangat sedih sekali sih kalau misalnya sampai dipindahkan seperti itu gitu, karena juga kan namanya itu sudah sehidup semati ya kalau kita melihat ya. Cintanya Vanessa dengan Bibi kan memang benar-benar, aku juga sebagai sahabat yang melihat mereka itu memang benar-benar pasangan yang sejati banget gitu. Kalau Bibi kan memang sangat sayang banget sama Vanessa, menuntun Vanessa gitu kan. Jadi mereka kalau memang saling mencintai, saling menyayangi sampai sehidup semati, kenapa mesti dipisah gitu? Itu sangat disayangkan ya. Jadi jangan sampai deh menurut saya tuh kalau itu dipisah makamnya. Kak Fitri, sosok Vanessa di mata Kak Fitri seperti apa sih kepribadiannya? Sangat baik banget kalau sama saya. Dia selalu ngasih semangat, ngasih support, dan saya juga menyemangati dia. Dia tuh saya anggap sebagai sahabat, sebagai adik ya kan. Jadi kalau saya kan tinggalnya di Lampung, terus dia tinggalnya di Jakarta. Dia bilang dia mau buka di Jakarta gitu, jadi kita itu mau satu ruko bareng gitu, bikin usaha. Aku toko berlian, dia buat usaha Vanessa Wear gitu, jadi kita tadinya mau buka usaha bareng gitu. Jadi memang sangat deket sih sama dia gitu kan Vanessa. Dia selalu ngebantuin aku juga dalam promosi usaha. Dan pada akhirnya Instagramnya juga kan hilang, kan kakak juga bilang sempat cecetan di Instagramnya, dan itu kan Instagram adalah momen untuk Gala melihat foto mama dan papanya. Gimana? Iya, aku juga kaget ya Instagramnya sampai hilang. Biasanya sih Instagram itu nggak pernah hilang kalau tidak dihilangkan, ya kan. Instagram itu akan selalu ada sampai kapanpun, mau bertahun-tahun Instagram itu pasti ada. Cuma kita nggak tahu kenapa Instagram itu sampai menghilang gitu, kita nggak tahu. Saya biasanya sehari sebelum Instagram itu hilang aja sempat saya angkat feednya, karena chat saya dengan Vanessa itu ada ya kan. Vanessa seperti saya anggap adik sendiri ya kan. Dia juga anggap saya sebagai kakak, itu chat-chatnya ada terus gitu kan. Jadi di feed juga dia banyak banget naro Instagramnya yang buat Faiza Safira gitu kan, promosi barangnya. Jadi ya kehilangan banget juga gitu. Saya juga setiap malam itu DM-an sama dia gitu. Jadi banyak banget yang hilang, jadi di situ kenang-kenangan dari Vanessa almarhum. Tapi kita nggak mudah-mudahan Kak Fitri sendiri dengan keluarga Pak Haji Faisal masih menjalin hubungan komunikasi atau gimana untuk melanjutkan bisnis itu? Masih deket banget, masih sering komunikasi. Saya masih sering ke tempat Oma sama Opa Galanya, ketemu Galanya masih sering, sama Puji juga masih keep kontak. Dan akhirnya ngelihat harus makin kesini malah kasus yang antara kedua belah keluarga ini makin berkepanjangan gitu. Padahal sebagai teman, sebagai sahabat, seperti apa melihat ini semua yang terjadi sekarang? Sebenarnya kalau misalnya kasus jangan panjang-panjang nih, udah stop aja, jangan berlebihan ya menanggapi semuanya dijadikan suatu permasalahan. Kalau bisa ya jangan ada masalah-masalah lagi gitu, berdamai aja semuanya. Lagian kalau misalnya Pak Haji Faisal kan memang orangnya sangat bijak ya kalau menurut saya ya.
apapun itu dia juga menganggap saya juga anak gitu. Orangnya kalau misalnya saya sharing ke dia selalu menanggapi dan memberikan perhatian juga gitu. Kalau menurut saya jangan sampai diterusin deh, mau ribut-ribut terus ya kan. Gala gimana Gala ya kalau misalnya selama saya kesana tuh ya dia memang ini ya, kalau misalnya ngeliat foto papa mamanya kan memang selalu kayaknya tertarik banget pengen ketemu apa gimana gitu kan. Tapi sebenarnya Gala itu sudah ya kalau dilihat perhatiannya sudah banyak yang memperhatikan banget ya kan. Tapi namanya anak yang ditinggalkan orang tua ya tetap ada ininya ya, rasa kesedihannya gitu kan. Cuma kalau misalnya oma sama opa sama keluarga-keluarga yang lain itu bersyukur banget, sangat memperhatikan Gala. Ada pesan guys mungkin agar makam jangan dipindahin mungkin Mbak Putri, ada pesan ya? Iya, kalau saya juga meminta agar tidak ada pemindahan makam karena itu adalah makam Vanessa dan Bibi. Semoga itu tidak jadi dipindahkan. Itu untuk Gala menjenguk sekalian gitu. Jadi orang tuanya ya di situ gitu, ada di situ orang tuanya. Jadi tidak berpindah-pindah makam dan tidak dipisahkan antara Bibi dan Vanessa. Artinya kakak adalah salah satu orang yang menantang untuk pemindahan makam tersebut ya. Iya. Sebagai sahabatnya Vanessa. Oke. Kak tadi bilang apa sama Puji juga dekat juga, seperti apa mungkin kedekatan dengan Puji sendiri nih? Kalau dari awal ketemu Vanessa, aku udah sering ketemu Puji. Vanessa selalu bawa Puji juga kan, kalau misalnya lagi ketemu kliennya gitu. Jadi kalau Puji udah dari dulu juga karena udah deket. Ada ini nggak sih mungkin sebagai penerus Puji mungkin kerjasama juga ngajak Puji gitu? Iya, nanti insya Allah tanggal 18 Juni saya mau ngajak Puji ke Lampung gitu aja untuk berkunjung aja. Kayak Vanessa almarhum pernah ke Lampung waktu itu kan. Oh. Musik lalu musiknya. Lambat bulan Oktober sudah dipindahkan. Iya. Ya, itu. Persyaratan udah 100%. Sudah beres ya di beres sini. semua. Yang penting di sini kan udah beres. Kan gitu. Yang penting ini dulu sih. Ini udah beres. Kenapa bulan Oktober, Bu? Paling lambat. Paling Paling lambat. Kalau bisa. Bisa cepat, bisa lambat. Paling lambat Oktober. Ya. Izin sama Bibi. Kita berdoa untuk keduanya. Karena kan mereka sebenarnya bukan dipisahkan loh. Mereka sudah menyatu ketika kecelakaan itu. Nah, saya pertahankan sesuai dengan prosedur kan itu ya, melanggar aturan agama kamu gitu, ini saya pertahankan. Bagaimana cara mempertahankan kita lihat jalan nanti. Itu saya bisa jawabnya. Mau jawab apa saya? Kira-kira apa langkah-langkahnya untuk mempertahankan? Tentu langkah-langkah, tentu saya ya kalau tidak sesuai, tadi kamu bilang tidak sesuai dengan prosedur. Kalau tidak sesuai dengan prosedur hukum, tentu kita melapor ke hukum. Kan gitu kan, secara hidup bernegara ini sesuatu yang melanggar hukum tentu kita laporkan kepada orang yang hukum, dengan pihak hukum. Nggak ada lagi tuh. Ya, nggak ada yang bisa saya lakukan selain daripada itu. Artinya tidak sesuai dengan syariat agama. Tentu saya melapor kepada orang yang tahu dengan agama, yang lebih dalam agamanya. Itu yang bisa saya lakukan. Mau lakukan apa juga sekali lagi kan. Tentu saya pasang badan, saya situ ditimpuk, saya tadi nanti habis lah saya. Nggak mungkin lah kan. Ini kan permintaan dari almarhum Putri Edi ya, Vanessa, memang dari di Surabaya juga kan, dia meminta setelah asuransi sudah dipenuhi oleh Prof. Yang kedua dia ingin dimakamkan kalau misalnya terjadi apa-apa di dalam penjara, dia ingin dimakamkan di makam mamahnya di Keret Bifak. Jadi sebentar lagi ya, alhamdulillah ya Dedi juga tenang ya kalau memang ini sudah dipindah. Nggak ada yang perlu saya sesali di situ. Bagi saya sih kalau semuanya sudah sesuai dengan aturan-aturan syariat, tidak menyalahi aturan-aturan syariat. Kalau memang ya, begitu ngotot-ngototnya, ya saya mau bilang apa? Kita kan selaku orang yang berada di bawah negara hukum, tentu kita harus patuh. Saya hanya bisa saya lakukan di bawah sesuai dengan hukum berlaku.
sejauh hal itu tidak menabrak hukum, saya juga tidak akan menabrak. Tapi kalau menabrak hukum, tentu saya akan coba semampu saya mempertahankan. Tentu udah pasti. Karena saya ingin membuat kuburan itu bagus dan itu sudah jalan. Terus hanya tinggal lagi pemasangan marmer. Karena marmernya dibikin di luar. Jadi hanya luar tinggal Jakarta nih Pak Haji? Bu, iya, pokoknya bukan di luar situ maksudnya. Di luar situ. Kemudian tinggal dibawa sana dipasang. Itu aja sih. Dan itu pun tidaklah sulit ya. Kalau seandainya dianggap ya tinggal dibuka itu aja sih. Apa Pak Haji? Cuman saya supaya bagus. Iya, ya udah lama sih. Udah lama. Cuman karena hari hujan segala macam kali mungkin pada saatnya kan. Penjaga makam bilang minggu-minggu ini sudah selesai Pak Haji. Nah, ya itu kan saya tentu kami beruntung dengan penjaga makam kerjakanlah ini bagus. Ya bagus aja kedua-duanya kan gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.